Pada tahun 2001, terjadi pembunuhan sadis disertai pemotongan beberapa bagian di Jakarta yang menewaskan 3 orang, yakni Abdullah 37 tahun, Julian anaknya dan Farida anaknya juga yang lebih kecil. Kuat dugaan, pelakunya tidak lain Novinda 32 tahun, istri Abdullah sekaligus ibu dari anak korban Julian dan Farida. Pembunuhan itu diketahui pada hari Senin sore bulan November. Bermula dari seorang wanita datang ke rumah korban, hendak mengantarkan pesanan kue ulang tahun. Hari itu Farida berulang tahun yang kelima, lantaran panggilannya tidak ditanggapi, pengantar kue mencari tahu ke rumah tetangga sebelah lalu bertemu Lumban, pemilik rumah tersebut. Lumban mengira Abdullah sekeluarga sepertinya sedang pergi. Ia terakhir kali berjumpa dengan mereka pada hari Jumat atau 3 hari yang lalu. Pengantar kue lantas meminta tolong Lumban untuk menelepon rumah Abdullah Hazim. Lumban segera menelepon. Lalu telepon di rumah Abdullah Hazim berdering nyaring sampai terdengar keluar. Tidak ada yang mengangkat. Lumban sebetulnya tidak mau terlibat jauh dalam urusan tersebut. Namun, istrinya, Tessa, muncul dari dalam untuk ikut-ikut mengobrol. Lalu Tessa berkata, "Kudengar 3 hari lalu kayaknya ada ribut lagi tengah malam." "Jam berapa? Kok aku nggak dengar?" "Mana kau dengar, mabuk pula kau." 3 orang itu terdiam sementara. Lalu Tessa mengutarakan sebuah alasan yang mencurigakan. Katanya, tidak mungkin Abdullah dan keluarganya meninggalkan rumah di hari ulang tahun. Ulang tahun itu sakral dan mereka tidak pernah melewatkan perayaan sekalipun. Sesudah itu, Lumban memutuskan untuk memeriksa kediaman tetangganya. Ia jumpai pagar rumah itu tidak digembok, mobil pickup dan sedan masih terparkir di garasi. Lumban meneruskan langkah, mencoba membuka pintu tapi terkunci. Sementara itu, Tessa membuka satu pintu yang lain yang berada dekat garasi. Pintu itu tidak dikunci. Mulai merasa curiga, Lumban melaporkan situasi itu kepada warga lain yang dikenalnya. Secara kebetulan, ia bertemu Acan, seorang pemuda yang belum lama menganggur dan agak susah diajak bicara, yang kemudian diajaknya untuk ikut memeriksa rumah Abdullah. 4 orang itu kemudian menelusuri ke dalam. Rumah itu kosong, keadaannya tampak tidak mencurigakan. Hingga, entah bisikan dari mana, Acan membuka freezer yang berada di dekat dapur. Petang itu Acan, Lumban, Tessa, dan pengantar kue ulang tahun menemukan kardus-kardus berbagai ukuran yang berisi potongan tubuh manusia. Seiring dengan penemuan tersebut, polisi menerima laporan lalu mengutus sejumlah personel ke lokasi. Penyelidikan kasus ini segera dibuka. Kondisi TKP, sebagaimana dilihat oleh saksi maupun tim olah TKP, dapat dikatakan sangat rapi, tidak ada benda-benda berserakan dimanapun. Lantai rumah bersih, ruangan pun tercium harum berkat penyemprot pewangi otomatis. Olah TKP dikerjakan selama 2 hari. Selama itu pula, penyelidik tidak menemukan petunjuk berarti. Pelaku meninggalkan rumah itu sangat bersih. Tiada jejak sepatu, sandal, kaki, sidik jari, puntung rokok, pokoknya apapun. Pendek kata, pembunuhan itu dilakukan dengan sangat profesional namun juga seperti mengajak main-main. Pelaku hanya meninggalkan 8 kardus berbagai ukuran yang di dalamnya dialasi plastik. Tiap kardus diisi 5 sampai belasan potongan tubuh yang ditepungi tepung sagu serta kantong-kantong sodium benzoat. 1 hari setelah penemuan mayat, seorang lelaki bernama Yanto 32 tahun mendatangi rumah Abdullah dan ia segera menangis macam orang kesurupan begitu mengetahui kejadian tersebut. Yanto sudah dikenal di lingkungan rumah korban lantaran ia sudah bekerja 3 tahun pada keluarga Abdullah. Hasil otopsi menyatakan, potongan-potongan tubuh itu telah direbus lebih dulu dalam air bertemperatur tinggi dengan campuran asam jawa. Secara sederhana, walau tidak sama persis, itu seperti metode penyimpanan makanan pempek khas Sumatera Selatan. Ketiga korban diperkirakan meninggal 3 hari sebelum ditemukan. Penyebab kematian berasal dari pendarahan otak, diduga karena pukulan benda tumpul yang sangat keras di kepala. Namun, dokter forensik tidak dapat menemukan bekas luka atau retakan pada tengkorak, sebab kepala para korban belum ditemukan. Kasus itu ditetapkan sebagai pembunuhan atau pembunuhan yang direncanakan. Keberadaan Novinda menjadi pertanyaan serius yang mesti dijawab. Ia menghilang tanpa jejak. Dalam perjalanannya, ada lebih banyak saksi yang dilibatkan. Lumban, Tessa, pengantar kue ulang tahun, Acan, Yanto, Ibin, Abidin, Neneng, Firna, serta puluhan saksi yang lain. Arah penyidikan sejak awal memang sudah condong ke arah Novinda. Apalagi polisi menemukan sebuah kertas berisi tulisan tangan Novinda yang menyiratkan rencana pembunuhan. Dalam salah satu keterangannya, Tessa mengakui bahwa wanita itu pernah beberapa kali mengeluhkan kehidupan rumah tangganya. Tessa mendengar sendiri kalau Abdullah kerap main tangan, dan ia pun pernah ditunjukkan buktinya yang berupa luka memar di bawah leher, lengan sebelah kanan, dan betis kiri. Tessa sudah menyarankan Novinda untuk melakukan visum serta melapor ke polisi, tetapi sejauh pengetahuannya, Novinda tidak pernah melakukannya. Firna,
adik kandung Novinda membeberkan kepada polisi bahwa kakaknya kerap menangisi perkawinannya sejak 2 tahun belakangan. Firna membenarkan tabiat kasar Abdullah yang disebutnya sangat tidak berperi kemanusiaan. Abdullah disebut Novinda pernah menyiramnya dengan air panas, mengurungnya di kamar selama 2 hari, sementara lelaki itu pergi berlibur bersama anak-anaknya ke Anyer. Gara-gara itu pula, 2 bulan sebelum peristiwa tersebut, Novinda kabur ke rumah kawannya, namun Abdullah segera menjemputnya. Keterangan Yanto memperkuat kesaksian para saksi yang lain. Lelaki itu mengaku membantu mengantar makanan dan gerabah serta belanja kebutuhan usaha Abdullah dan Novinda. Selama 2 tahun terakhir bekerja, kata Yanto, ia terlalu sering menyaksikan keributan suami istri tersebut. Yanto membenarkan kalau Abdullah sangat kasar terhadap istrinya. Namun, ia juga pernah mendengar Novinda mengancam di depan suaminya akan membunuh anak-anaknya. Tidak adanya catatan klinis yang berkenaan dengan kondisi kejiwaan Novinda membuat penyelidikan kerap kali diwarnai prasangka. Meskipun begitu, tampaknya tidak ada alasan untuk mencurigai pihak lain sebagai terduga pelaku pembunuhan. Pada hari Jumat di bulan November 2001 pukul setengah 12 malam bertempat di dalam rumahnya, Novinda membunuh Abdullah, 36 tahun, yang merupakan suaminya, serta 2 anak kandungnya sendiri yaitu Julian dan Farida. Pembunuhan itu diduga didasari motif sakit hati dan balas dendam atas perbuatan Abdullah terhadap dirinya. Novinda diduga mengidap depresi serta mengalami apa yang disebut sebagai baby blues. Ia pernah kabur dari rumah, juga pernah dengan sengaja berusaha menabrakkan dirinya dengan kereta api di sebuah pintu perlintasan kereta, sebelum berhasil diselamatkan oleh penjaga pintu perlintasan. Novinda diduga membunuh Abdullah dengan kunci Inggris saat pria itu tidur, lalu mendatangi kamar Julian dan Farida untuk membunuhnya dengan cara yang sama. Setelah para korban kehilangan nyawa, Novinda secara bergantian memindahkan ketiga korban ke kamar mandi, kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, Novinda merebus bagian-bagian tubuh korban di dalam panci berukuran besar, dengan api kompor bertekanan tinggi. Perebusan itu berlangsung sekitar 2 atau 3 jam. Kemudian potongan-potongan tubuh itu didinginkan dengan air es batu, lalu dimasukkan ke dalam kardus beralas plastik yang sudah dijejali tepung sagu. Berikutnya, kardus-kardus tersebut ditutup rapat dengan lakban dan disimpan di dalam 3 buah mesin pendingin. Reka kronologi pembunuhan tersebut tidak membantu banyak pengungkapan kasus. Bertahun-tahun kemudian, pembunuhan Abdullah dan anak-anaknya masih belum terpecahkan. Novinda lari entah kemana, dan rumah itu menjadi bangunan terbengkalai tanpa penghuni. Akan tetapi, Firna selaku adik kandung Novinda, rupanya menyembunyikan satu rahasia kepada penyidik. Sekian tahun lamanya ia menjaga Juliadri, bocah lelaki kembar yang lahir berbarengan dengan Julian. Anak itu pun tumbuh dewasa. Pada 2018, secara mengejutkan Juliadri pindah dari Palembang ke Jakarta dan menempati rumah pembantaian keluarganya. Sewaktu lahir, Juliadri diminta oleh neneknya lantaran wanita itu selalu ingin anak laki, tapi tidak pernah diberi oleh Yang Maha Kuasa. Akhirnya bocah itu dibawa ke Palembang pada usia 4 bulan karena tidak suka menetek. Sejak diambil neneknya, Juliadri bertemu Novinda dan Abdullah 4 kali, dan pertemuan yang terakhir berlangsung tahun 99 di Palembang saat Hari Raya. Di bulan Mei 2006 setelah lulus Madrasah Ibtidaiyah, Juliadri akhirnya diberitahu bahwa ayahnya beserta 2 saudaranya menjadi korban pembunuhan. Anak itu lantas menanyakan, di mana mamanya? Neneknya mengatakan mamanya menghilang di hari pembunuhan. Selintas cerita, Juliadri melanjutkan hidupnya di Palembang sampai lulus SMP, kemudian menyantri di Pekanbaru selama 4 tahun. Keluar dari pesantren, ia kembali ke Palembang, kuliah, serta membantu neneknya di kedai pempek yang berlokasi tidak begitu jauh dari sebuah gedung olahraga. Beberapa tahun membantu dan sekaligus belajar, dia jadi tertarik menyeriusi usaha tersebut sebagai bisnis sendiri. Ia pun tahu, mamanya dulu merantau dan menjadi pemasok pempek sejak masih gadis, hingga wanita itu hidup serba cukup walau nasibnya kini entah bagaimana. Suatu hari, Juliadri meminta neneknya agar diizinkan merantau ke Jakarta dan tinggal di rumah mamanya yang masih terbengkalai. Namun, di umur hampir 80 tahun lebih-lebih dengan sejarah sedemikian kelam, wanita itu sulit melepaskan cucunya. Meski begitu, Juliadri tidak menyerah. Ia hanya butuh 2 tahun untuk meyakinkan neneknya agar diizinkan pergi. Juliadri datang di bulan Desember. Rumah terlantar itu keadaannya cukup parah saat ia tiba. Atapnya hampir jebol, temboknya penuh jamur. Di pekarangan belakang tumbuh rumput ilalang setinggi orang dewasa. Juga ada telur-telur kobra ditinggal biangnya. Kedatangan Juliadri cukup menggemparkan para tetangga meski mereka tampak malu-malu menunjukkannya. Lebih lagi, ia sendiri sedari awal mengaku sebagai anak Abdullah dan Novinda. Barang-barang di rumah itu masih utuh, sebagiannya tentu saja rusak dimakan waktu.
Juliadri tahu cukup banyak tentang peristiwa pembunuhan itu. Ia punya banyak catatan informasi penting untuk mengurai benang kusut. Para saksi kunci pembunuhan 17 tahun silam itu masih hidup. Lumban tetap tinggal di rumah yang sama bersama Tessa. Yanto menjadi tukang pijat panggilan dan tinggal di Cibinong. Acan tidak beranjak dari lingkungannya, sekarang ia dianggap orang stres, bahasa halusnya gila. Abidin masih menjadi pedagang gerabah di pinggiran kota Depok. Adapun pengantar kue, wanita itu hidup berpindah-pindah tempat sejak 1 tahun ke belakang, dan tidak pernah lepas sedikit pun dari pengawasan Juliadri. Pada akhir Januari 2019, Juliadri menggelar pengajian di rumah, mengundang banyak tetangga. Dia pun mengumumkan kalau dirinya sudah tahu sejarah 17 tahun silam, dan salah satu tujuan acara itu ialah untuk menghilangkan aura negatif di tempat itu. Dengan begitu, orang-orang menjadi lebih terbuka padanya. Beberapa hari kemudian, ia mendapat informasi dari Ibin, bekas ketua RT setempat, bahwa kondisi mental Acan merosot drastis sejak kasus keji itu terkuak. Selain itu, ada yang baru diketahui oleh Juliadri, yakni Acan pernah bekerja membantu Abdullah walau cuma sebentar lantaran dipecat. Beberapa hari sesudahnya Ibin menambahkan, sebenarnya ada orang lain, namanya Weweng, yang melihat Acan berdiri di depan TKP dengan gelagat aneh di malam pembunuhan sekitar pukul 10:30 malam. Namun, Weweng baru mengakuinya 5 tahun yang lalu, dan sekarang ia sudah meninggal. Informasi lain tentang Acan diungkap oleh Lumban. Setelah makin stres, lelaki sarap itu sering mematung di depan pagar rumah bekas TKP, entah siang atau malam, hanya untuk memandang lama ke dalam. Lumban bahkan beberapa kali melihat Acan ketawa seorang diri di depan rumah itu. Hanya saja, berdasarkan berkas penyelidikan, Acan dinyatakan memiliki sebuah alibi kuat. Di malam kejadian, ia berada di rumah pamannya di Tanjung Pura, Karawang. Paman dan saudara sepupunya menjadi saksi keberadaannya di sana. Juliadri tak luput menelisik hubungan Lumban dan Abdullah kala itu. Selama ini ia tidak tahu lebih jauh, tetapi belakangan ada yang bercerita bahwa Lumban dan ayahnya hampir saling bacok 1 tahun sebelum pembunuhan. Sengketa batas lahan ditengarai menjadi penyebab pertengkaran tersebut. Lumban dan Abdullah menempati kafling persegi panjang seluas 520 meter persegi. Lumban membangun rumahnya lebih dulu. Kemudian Abdullah menuduh lelaki itu mencuri sebagian tanah miliknya untuk tembok rumah. Dua rumah itu sekilas modelnya sama. Ada garasi dan halaman depan serta halaman belakang. Lahan di belakang dibatasi 3 sisi tembok setinggi 2 meter. Dalam skenario terburuk, seseorang bisa memanjat tembok pembatas untuk masuk ke dalam pekarangan rumah. Guna lebih memahami informasi pertengkaran lahan tersebut, Juliadri mendatangkan petugas Badan Pertanahan untuk melakukan pengukuran ulang. Hasilnya, rumah orang tuanya luasnya tidak lebih dari 489 meter atau ada selisih 31 meter dari yang tercantum di sertifikat. Tidak berhenti di situ, Juliadri menyewa jasa ahli sipil. Lalu diterbangkan sebuah drone untuk mengambil fotografi area untuk dihitung berdasarkan skala tertentu. Ahli sipil kemudian memberitahukan penghitungannya. Luas lahan rumah Abdullah 488,7 meter. Adapun lahan yang dimiliki Lumban luasnya 549,8 meter, membengkak sekitar 30 meter dari yang tertera pada salinan sertifikatnya. Fakta ini tentunya membuat Juliadri terkejut. Kendati begitu, perkara rebutan lahan dan pembuktian kasus pembunuhan adalah dua hal yang berbeda. Lumban punya alibi. Malam itu ia berkumpul di rumahnya bersama kawan-kawan serta kerabatnya yang berjumlah 10 orang. Mereka hanya bersenang-senang, bernyanyi dengan gitar serta main kartu. Saksinya banyak. Pada waktu kejadian, Yanto mengaku sedang berada di rumah kontrakannya di Ujung Harapan. Kawannya membenarkan hal itu. Akan tetapi, ia juga punya catatan yang mengganjal yang tidak dicantumkan di dalam berkas penyelidikan. Yanto diketahui melakukan pengantaran pesanan pempek untuk Neneng di Kelapa Gading pada hari Kamis, 1 hari sebelum pembunuhan. Di hari yang sama, ia juga mengantarkan pesanan pot tanaman untuk Abidin di kota Depok. Hari itu dia berkata pada Neneng dan Abidin bahwa majikannya mungkin tidak akan bisa menerima pesanan sampai sepekan kemudian, dikarenakan mereka akan pergi berlibur ke Singapura dan Thailand. Saat dulu Firna menyelidiki kasus ini, dia tidak menemukan keterangan tersebut di dalam berita acara saksi Yanto, Abidin, dan Neneng. Firna mendapat kesan bahwa penyidik memang tidak menjangkau ke sana. Fakta tentang hal itu murni diperoleh Firna dalam penyelidikannya sendiri. Namun demikian, Firna memperoleh fakta lain yang berkenaan dengan rencana liburan kakaknya. Rupanya Abdullah benar mendaftarkan trip liburan melalui sebuah agen perjalanan.
Liburan itu sedianya berlangsung selama 7 hari 6 malam. Jadwal berangkat hari Sabtu pagi, dengan tujuan Singapura lalu ke Thailand. Dalam arti kata, Yanto hanya mengucapkan informasi yang diperoleh dari majikannya. Namun yang aneh, kenapa dia datang sehari setelah pembunuhan itu terkuak? Dalam berkas kesaksiannya, Yanto menyatakan, majikannya berpesan untuk menengok rumahnya, dan itu masih masuk akal. Bagaimanapun juga, Novinda telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Kisah kekerasan yang dialaminya membuat dugaan pelaku pembunuhan itu tetap mengarah padanya. Akan tetapi, Juliadri tetap melihat keraguan tak berdasar dalam dugaan versi polisi tersebut. Bagaimana kasus ini selanjutnya? Investigasi berlangsung 28 bulan tanpa hasil yang menggembirakan. Keadaan sudah makin berubah. Saksi Ibin meninggal beberapa waktu lalu. Lumban mengalami gejala Parkinson dan dapat dipastikan keadaannya bakal semakin merosot seiring waktu. Acan semakin sering termenung di depan rumah bekas pembunuhan. Lelaki itu sudah sepenuhnya gila, badannya dekil dan bau, senang mengoceh tentang Dajjal, malas pakai baju, dan hampir tidak ada lagi yang mengurusnya setelah ibunya meninggal. Suatu petang Juliadri dikejutkan oleh wajah Acan yang mengintip dari halaman depan. Dia datangi orang gila itu dan menanyakan apa maunya. Lalu Acan bicara dengan tergagap dengan intonasi naik turun, supaya Juliadri kembali menggelar pengajian serta membersihkan seluruh sudut rumah. Orang gila itu teramat yakin kalau di dalam rumahnya bersemayam gerombolan liar Yajuj dan Majuj. Juliadri segera mengusirnya dengan kasar. Apa pentingnya mendengar masukan orang sarap? Akan tetapi waktu membuat pikirannya berubah. Suatu malam dia menyimak suara bersayup-sayup dari entah di mana. Ia keluar kamar hendak memburunya. Suara itu kedengaran makin jelas, mirip seseorang disertai napas yang tersesak-sesak minta tolong. Kemudian ia menyadari pendengarannya bertambah ramai. Rintihan dan jeritan anak-anak dan orang dewasa menelusup ke telinganya. Daripada itu, pandangnya terseret ke arah beberapa kardus bahan baku yang baru dikosongkannya sore tadi. Karton-karton itu bergerak, menyentak dengan sendirinya seiring dengan suara-suara yang makin mendistorsi. Tanpa kesabaran, Juliadri segera memeriksa kardus-kardus itu. Isinya kosong. Akhirnya ia kembali mengundang orang-orang untuk menghadiri pengajian hingga beberapa hari berturut-turut. Usai pengajian, Juliadri cepat merasakan perubahan yang mengherankan. Ia kerap memimpikan keluarganya yang tiada, terutama Novinda. Selain itu, ia kerap memfirasati banyak hal. Satu ketika dia terdorong menggeledah sebuah koper di atas lemari. Di dalam koper itu ia menemukan sebuah tanda pembayaran studio foto. Tidak puas dengan satu koper itu, Juliadri menurunkan sebuah koper yang lain. Dari sana ia menemukan sebuah album SMA yang memuat foto, informasi, dan tulisan pribadi para siswa. Cukup mengherankan benda-benda semacam itu tidak ditindaklanjuti saat itu. Bagaimanapun, sehubungan dengan itu, dia menghubungi si pengantar kue yang selama bertahun-tahun ia tugaskan menyelidiki begitu banyak informasi tentang para saksi. Tolong lacak siswa sekolah yang kusebutkan tadi, perintah Juliadri. Keesokan malamnya, Juliadri lagi-lagi memimpikan Novinda. Lelaki itu seperti terbangun dari tidur lalu keluar untuk kencing. Kemudian ia melihat ibunya sedang memasak dengan panci yang menguap panas. Ia pun mendekatinya dan mamanya menoleh dengan paras datar. "Mama sedang merebus kaki papa?" Tanyanya agak gila dalam mimpi itu. Novinda diam saja. Kemudian Juliadri sendiri yang memeriksa apa yang dimasak mamanya. Ada 2 panci di atas tungku menyala, yang mana semuanya hanya berisi pempek lenjer dan kapal selam. Lalu Novinda tiba-tiba menjauh dari tungku, berjalan keluar lewat pintu belakang. Ia melewati pot-pot tanaman gerabah yang tersusun, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Juliadri membuntutinya. Sampai di tembok pembatas belakang, wanita itu membalikkan badan. Ia tersenyum pada Juliadri, lalu menoleh ke kiri, mendongak ke sebuah pohon belimbing sayur. Selanjutnya tak terlihat lagi wanita itu. Pemuda itu dikejutkan oleh mimpinya. Ia terlontar sadar. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Pagi itu Juliadri merunut petunjuk yang baru diperolehnya. Dia menuju halaman belakang. Wadah-wadah tanah liat yang disaksikannya sekarang begitu persis dengan yang ada di mimpinya. Sejak ia datang, gerabah-gerabah itu memang tidak pernah ia perhatikan. Mereka semua berlumut, sebagian sudah menancap di tanah lantaran belasan tahun tidak diurus. Ukuran pot-pot itu beragam, yang paling besar ditaruh di belakang. Sebagian pot itu ditanami tumbuhan atau pohon, namun ada beberapa tumbuhan yang sudah mati. Juliadri mendekati sebuah pohon belimbing wuluh yang batangnya tidak tinggi namun berbunga. Ia mengira-ngira sejenak apa makna daripada mimpinya, ketika Novinda berhenti dan menoleh ke pohon tersebut sebelum sirna. Sejurus berlalu, ia kembali ke dalam untuk mengambil sebuah palu yang cukup besar.
Kemudian ia pecahkan pot tersebut hingga tampaklah bongkahan tanah dan akar pohon belimbing. Di saat yang sama, lelaki itu melihat sebuah tengkorak yang seolah-olah menatap ke arahnya. Dari bentuknya, itu adalah tengkorak wanita dewasa. Juliadri hanya melibatkan dirinya pagi itu. Hingga pukul 8 pagi, ia telah membongkar habis hampir semua wadah gerabah dan menemukan 4 buah tengkorak serta tulang belulang lainnya di dalam pot-pot besar yang sebagiannya masih ditumbuhi tanaman. Siang harinya lelaki itu berangkat ke studio foto di daerah Sunter, kendati harapannya untuk mendapatkan data sangat tipis. Namun siapa yang mengira ia cukup beruntung? Itu adalah studio foto kelas atas yang pengarsipannya sangat mengesankan. Penjaga studio yang ditemuinya kemudian mengatakan, mereka masih menyimpan album pesanan yang belum pernah diambil sejak hampir 20 tahun silam. Juliadri terkejut setengah mati setelah ia membuka sebuah album kolase berisi foto-foto ayahnya dengan seseorang. Walaupun pembuktian kasus ini akan menjadi pekerjaan yang sangat menyulitkan atau malah mustahil, namun Juliadri telah mengantongi petunjuk untuk membuat sebuah dugaan yang paling mendekati kebenaran. Akan tetapi ia masih harus bersabar menunggu pengantar kue menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sementara ia disibukkan menggali petunjuk-petunjuk yang lain. Sepekan lamanya pengantar kue berkeliling ke Palembang dan beberapa daerah lainnya. Ketika dia akhirnya kembali dan bertemu Juliadri, dia mengawalinya dengan sebuah informasi yang kata-katanya terdengar meyakinkan. Afrianto benar pernah satu sekolah dengan Novinda sewaktu SMA. Hari itu, 19 tahun 265 hari sejak pembunuhan Abdullah, Novinda dan anak-anaknya, Juliadri menyusun ulang sebuah kronologi yang disertai motif berdasarkan penyelidikan-penyelidikannya yang dibantu Firna dan sang pengantar kue. Pada hari Jumat sekira pukul 11:30 malam di bulan November 2021, bertempat di Jalan A, Kota Jakarta Timur, Afrianto alias Aye alias Yanto membunuh Abdullah, Novinda, Julian, dan Farida, kemudian memutilasinya dan memanipulasi serta menghilangkan barang bukti kejahatannya. Yanto masuk ke dalam rumah Abdullah pada hari Jumat malam. Dengan kunci duplikat, kemungkinan saat semua orang sudah terlelap. Selanjutnya ia segera menyusup ke kamar yang di dalamnya terdapat Abdullah dan Novinda sedang tertidur. Lalu ia menghantam kepala mereka dengan benda tumpul hingga korban kehilangan kesadaran atau nyawanya dalam sekejap. Berikutnya ia datangi Julian dan Farida yang tidur di kamarnya masing-masing, lalu menghantam mereka dengan cara yang sama. Sesudah korban-korban itu tidak sadarkan diri atau tidak lagi bernyawa, Yanto menyeretnya keluar kamar, lalu membawa korban satu persatu ke kamar mandi untuk kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian. Kemudian ia membersihkan darah dan sisa-sisa potongan kecil dengan cara mengalirkannya melalui lubang saluran kamar mandi. Setelah itu, Yanto memanaskan air di dalam 2 buah panci berukuran besar untuk merebus potongan-potongan tubuh tersebut. Perebusan itu dilakukan selama 2-3 jam. Bagian tubuh Abdullah dimasukkan ke dalam panci yang satu, sedangkan potongan tubuh Julian dan Farida dimasukkan ke dalam panci lain secara bersamaan. Sementara perebusan itu berlangsung, Yanto kembali ke kamar mandi untuk memutilasi tubuh Novinda dengan lebih banyak potongan. Bagian tubuh Novinda tidak direbus sekalian, melainkan ditampungnya dalam sebuah baskom plastik berukuran besar. Selanjutnya Yanto pergi ke halaman belakang untuk menguburkan potongan tubuh Novinda di dalam 3 buah pot gerabah diameter 70 cm yang sebelumnya memang telah ditanami beberapa jenis tanaman. Bagian-bagian tubuh yang telah disebar itu lalu ditimbun dengan tanah campuran sekam dan pupuk kandang. Adapun semua bagian kepala korban tidak direbus, melainkan selanjutnya ikut dikubur di dalam 4 buah pot gerabah yang lain. Yanto kembali ke dapur untuk mengawasi panci-panci. Ia menambahkan asam jawa dengan takaran cukup banyak ke dalam rebusannya, lalu menunggunya hingga dikiranya cukup. Ia menyiapkan beberapa kardus, mengisinya dengan tepung sagu, lalu menyusun bagian-bagian tubuh korban yang sudah ditiriskan sampai dingin ke dalamnya. Kardus-kardus itu kemudian ditutup rapat dengan lakban dan disimpan di dalam freezer. Setelah itu, Yanto membersihkan TKP hingga tidak menyisakan jejak sedikit pun. Dapat diperkirakan ia memakai alat khusus seperti sarung tangan medis serta penutup atau alas di bawah kakinya dengan benda yang permukaannya datar semacam tambahan karet. Ia kemudian merobek secarik kertas dari buku harian Novinda yang bertuliskan, "Aku ingin melihat kamu mati dengan tanganku sendiri." Lalu menaruh tulisan itu di atas tempat tidur Novinda. Informasi perihal buku harian Novinda, Juliadri memperolehnya dari Firna. Katanya buku itu beberapa kali dilihatnya dan tidak ditemukan di lokasi kejadian. Yanto diperkirakan pergi dari TKP pada hari Sabtu pukul 4 pagi dengan membawa buku harian Novinda serta sejumlah benda berharga. Pada penyelidikan yang dikerjakan dulu silam, polisi menduga ada sejumlah barang berharga yang di TKP yang diduga milik Novinda.
Antara lain yaitu perhiasan emas beserta surat-suratnya, uang tunai, dan jam tangan. Di sisi lain, polisi melihat barang berharga milik korban Abdullah tidak ada yang hilang. Secara kebetulan, hampir 3 hari setelah pembunuhan tersebut, hujan mengguyur seolah tanpa henti, yang pada akhirnya mengaburkan keadaan TKP di sekitar area penyimpanan gerabah. Situasinya barangkali akan berbeda jika saat itu petugas melibatkan anjing pelacak dalam pencarian bukti dan petunjuk. Juliadri menduga Yanto memilih Novinda agar terlihat sebagai pelaku dikarenakan beberapa alasan. Pertama, ibunya menyimpan lebih banyak harta benda di rumah daripada ayahnya. Hal itu dapat dibuktikan dengan ditemukannya 23 tas perhiasan berlabel toko emas di dalam lemari Novinda. Yang kedua, Novinda menulis buku harian, sehingga tulisannya dapat digunakan untuk mengelabui penyelidikan. Yang terakhir, Yanto kemungkinan besar mengetahui Novinda telah mengisahkan penderitaannya kepada orang lain. Maka wajar saja apabila penyidik condong menduga Novinda sebagai pelaku pembunuhan. Lantas, apa motif pelaku menghabisi seluruh anggota keluarga majikannya? Penemuan buku album sekolah dan tanda pembayaran studio foto menjadi arus balik yang mengungkap kasus tersebut. Oleh itu, penyelidikan harus merambah masa silam, lebih dari 1 dekade sebelum terjadinya pembunuhan. Dalam album sekolah ditemukan informasi beberapa nama dan foto siswa yang mengundurkan diri atau drop out. Salah satu siswa tersebut bernama Afrianto, dengan foto yang tampak sesuai dengan pria yang pernah bekerja di rumah Abdullah. Juliadri segera mengutus pengantar kue untuk menelusuri data di sebuah SMA negeri di Palembang, serta informasi penting lain yang menyangkut hubungan Afrianto dengan teman-temannya. Tak lepas dari nasib mujur, rupanya ada seorang alumni satu angkatan dengan Novinda dan Afrianto yang mengajar di SMA itu. Dia menyodorkan sejumlah nama juga mengucapkan beberapa keterangan yang sangat berpengaruh untuk penyelidikan. Dari sanalah sang pengantar kue mengembangkan petunjuk demi petunjuk. Kecuali itu, Juliadri pun telah mengantongi segembol informasi tentang Afrianto. Afrianto belajar di sekolah tersebut selama hampir 2 tahun dan lebih akrab dipanggil Aye. Pada tahun terakhir, ia dikeluarkan karena masalah kenakalan. Meski begitu, sewaktu sekolah ia digilai para siswi. Afrianto disebut pernah berpacaran dengan Novinda dalam sebuah hubungan yang singkat. Seorang berinisial LM, kawan SMA Novinda, mengisahkan betapa mabuknya wanita itu kepada Afrianto. Ketika Afrianto dikeluarkan kemudian pindah entah kemana, Novinda bersedih bukan main hingga tak segan menyakiti dirinya. Novinda juga melancarkan protes keras kepada lembaga sekolah lantaran tidak menjelaskan alasan mengapa mereka mengeluarkan Afrianto. Memang, hal itu selalu menjadi rahasia besar yang tersimpan begitu rapat. Akan tetapi LM tahu rahasia itu. Ia sengaja menyimpannya dari siapapun hingga si pengantar kue mendatanginya. Kata LM, Afrianto didepak setelah kepergok bersenggama sesama jenis di toilet sekolah dengan seorang siswa lelaki adik kelas. Kasus itu kemudian ditangani dengan senyap. Penyelidikan yang digelar kemudian membuktikan adanya paksaan dan ancaman Afrianto terhadap adik kelasnya untuk menuruti hasrat birahinya. Hanya Afrianto yang dikeluarkan saat itu. Namun, beberapa bulan kemudian korban mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Korban kekerasan seksual itu berinisial AP. Yang mencengangkan, AP rupanya tewas terbunuh secara misterius pada tahun 94. Jasadnya ditemukan di sebuah lahan perkebunan karet di Banyuasin. Ia diduga dilecehkan sebelum dibunuh. Tahun demi tahun berlalu, Novinda merantau ke Jakarta kemudian menikahi Abdullah dan memiliki anak. Saat itulah Afrianto datang lagi ke dalam hidupnya. Novinda jelas terjerumus dalam perasaan masa silam saat ia mempekerjakan Afrianto atau Aye yang dikenalnya dulu. Ia tidak pernah tahu kalau pria yang didambakannya itu tidak pernah menaruh perasaan apapun terhadapnya. Sambil menyelam apa salahnya memasang perangkap, demikian kira-kira pikiran pelaku. Afrianto ternyata berhasil menyingkap sisi lain Abdullah, atau boleh jadi Abdullah mengalami perubahan drastis atas pengaruh Yanto. Semua keterangan tentang kekerasan Abdullah terhadap Novinda menunjukkan bahwa hal itu baru dimulai sekitar 2 tahun sebelum pembunuhan atau 1 tahun sesudah Yanto bekerja. Karenanya, dugaan sindrom baby blues jadi sangat tidak relevan. Novinda memiliki aktivitas selain mengurus anak, yang dengan kegiatan tersebut ia memperoleh uang. Pula ia sangat mampu menyediakan jasa pekerja rumah tangga apabila ia merasa membutuhkannya. Namun, ia memilih tidak melakukannya. Hubungan sejenis Afrianto dengan Abdullah dibuktikan dengan album di studio foto yang dicetak 20 tahun silam. Kala itu, 4 bulan sebelum pembunuhan, Abdullah dan Afrianto mendatangi studio untuk melakukan pemotretan layaknya pasangan kekasih atau suami istri dalam balutan jas hitam. Album tersebut menjadi bukti yang tidak dapat dibantah mengenai adanya hubungan mesra di antara keduanya.
Juliadri menduga ayahnya telah menjanjikan sesuatu kepada Afriyanto yang berkaitan dengan keberlangsungan hubungan mereka. Mungkin dua lelaki itu berencana tinggal bersama seakan-akan menikah. Oleh karenanya, Abdullah mesti menceraikan atau meninggalkan Novinda. Hubungan Abdullah dan Afriyanto tidak pernah muncul dalam keterangan para saksi. Tentunya tidak mengherankan. Dapat ditebak, andai kata pun tahu, Novinda merasa sangat malu menceritakan pokok masalahnya yang ternyata terkait dengan penyimpangan seks suaminya. Akan tetapi, amat boleh jadi wanita itu memang sudah tahu dan mengeluhkan masalahnya secara lebih gamblang dan terang benderang melalui buku hariannya. Dia mengatakan ingin membunuh Abdullah. Memang apalagi yang akan dilakukan perempuan yang tahu suaminya selingkuh dengan laki-laki? Sayangnya buku harian itu dibawa kabur oleh Afriyanto. Lantas, jika Novinda mengetahui rahasia suaminya, mengapa Afriyanto masih tetap bekerja di rumahnya? Juliadri berkeyakinan Novinda baru tahu perbuatan Abdullah di saat-saat terakhir, sementara suaminya mengalami perubahan sejak 2 tahun belakangan. Secara lebih sempit dapat dikatakan, Yanto melakukan pembunuhan tersebut lantaran sakit hati pada Abdullah yang malah hendak pergi berlibur dengan istri dan anak-anaknya. Di sisi lain dia sadar bahwa Novinda sudah tahu rahasianya dengan Abdullah. Album foto menggambarkan adanya suatu seremonial yang sakral di antara kedua pria itu, yang mungkin bisa dianggap semacam ikrar janji setia sehidup semati. Afriyanto, di umur 50 tahun, ia menjadi tukang pijat panggilan yang hanya melayani pelanggan pria. Pengantar kue yang sangat andal terpercaya telah mencoba menghubunginya untuk memesan jasa, namun ditolaknya. Ia kemudian menyewa jasa seorang pria pecinta sesama jenis untuk mendekatinya. Sayangnya, jangka waktu kasus ini hampir berakhir. Tidak akan ada penyidik di masa sekarang yang mau mengaktifkannya lagi. Selain itu, menyusun dugaan dan kronologi kejadian jelas berbeda dengan melakukan pembuktian. Album sekolah dan album foto belum cukup kuat sebagai alat bukti tindak pidana. Juliadri pada akhirnya dipaksa menerima nasib dengan penyesalan luar biasa, bahwa pelaku pembunuhan keluarganya tidak akan mungkin bisa disidangkan sampai kapanpun. Pada suatu hari di bulan November 2021 genap 20 tahun sejak pembunuhan Abdullah beserta istri dan kedua anaknya, Juliadri berusaha menikmati sore di halaman belakang rumahnya. Hujan gerimis merintik. Ia menyesap kopi sambil membaca sebuah gambar unggahan seseorang di sebuah grup percakapan yang berjudul kurang lebih "Mayat Kepala Buntung Tanpa Identitas dan Ditemukan di Persawahan Cibinong".